Baik Tribuners, berikut adalah kronologi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Pulau Selancang dan juga Pulau Laki. Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Bila menurut jadwal, pesawat seharusnya terbang pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, namun sempat mengalami penundaan lantaran kendala cuaca. Informasi awal hilang kontaknya Sriwijaya SJ182 diketahui dari data Flight Radar 24 sekira pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Dalam data tersebut, pesawat berhenti di sekitar 11 mil laut dari Bandara Suta atau di atas Kepulauan Seribu. Pesawat sempat melewati ketinggian 11.000 kaki, tetapi tiba-tiba kehilangan ketinggian. Selain itu, kecepatan pesawat juga turun drastis. Posisi terakhir menunjukkan ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut dengan kecepatan 358 knots. Dalam waktu 15 detik, pesawat Sriwijaya Air SJ182 terjun dari ketinggian 10.000 kaki ke ketinggian 250 kaki. Dari catatan Flight Radar, pesawat SJ182 kehilangan ketinggian lebih dari 10.000 kaki dalam waktu kurang dari 1 menit, sekitar 4 menit setelah keberangkatan dari Jakarta. Dari data yang tercatat, ketinggian jelajah pesawat Sriwijaya Air SJ182 turun 5.500 kaki dari 10.900 ke 5.400 dalam 15 detik. Setelah itu dari ketinggian 5.400 kaki turun hingga 250 kaki dalam 7 detik. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Bagus Purhito mengatakan pesawat Sriwijaya Air tidak memancarkan sinyal Emergency Location Transmitter atau ELT ketika hilang kontak. ELT adalah perangkat penentu lokasi pesawat yang merupakan bagian dari standar peralatan pada pesawat. ELT bisa dinyalakan langsung oleh pilot atau bisa hidup secara otomatis apabila pesawat menghantam sesuatu. Kemudian pukul 18 waktu Indonesia Barat, informasi pesawat Sriwijaya SJ182 jatuh dibenarkan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaidi. Ia sekaligus menyebut tim SAR nasional langsung diterjunkan ke lokasi dugaan jatuhnya pesawat, yaitu di perairan Pulau Selancang dan Pulau Laki. Selain itu, pihak Basarnas, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Bambang Suryohadi juga mengonfirmasi insiden ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengonfirmasi informasi tersebut. Ia mengatakan menurut catatan pesawat terbang di ketinggian 1.700 kaki pukul 14.37 waktu Indonesia Barat dan sempat melakukan kontak dengan Jakarta Approach Terminal Control Area. Pesawat sempat diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki, namun tidak mengarah ke tujuan dan malah keluar jalur menuju ke arah barat laut. Presiden Jokowi juga langsung memberikan instruksi kepada tim SAR dan seluruh jajaran untuk bekerja keras dalam pencarian korban. Jokowi juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas adanya insiden ini. Melalui akun Instagram pribadinya, Jokowi menyebut terus memantau perkembangan pencarian dan meminta doa kepada seluruh masyarakat untuk keluarga dan kerabat penumpang. Kepala Seksi Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Surahman, mengatakan terdapat 2 nelayan yang disebut ada di lokasi saat pesawat SJ182 tersebut jatuh. 2 nelayan itu sempat melihat ada api yang berkobar dan sempat mendengar 2 kali suara ledakan di bawah laut. 2 nelayan tersebut adalah Haryanto 28 tahun dan Iyar 26 tahun yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar perairan Pulau Mensanak, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, setelah mendengar suara yang cukup keras, muncul gelombang tinggi. Lantaran merasa penasaran, mereka kemudian menghampiri sumbernya dan kaget karena melihat banyak barang berserakan. Ia mengatakan barang-barang yang ditemukannya berupa kursi, tas, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Ia semakin kaget saat menemukan daging dan kulit yang juga ada di antara barang.
Selanjutnya, ia langsung mengabarkan hal tersebut ke orang tuanya. Setelah itu, beberapa petugas datang serta beberapa nelayan lain untuk membantu mencari kemungkinan ada korban yang selamat. Haryanto dan Iyar juga menggunakan sonar miliknya untuk menentukan titik jatuhnya pesawat yang ternyata lokasinya tepat berada di bawah perahunya. Saya masih di ini Bu, masih menyisir nih, masih dapat lagi tadi serpihan-serpihan aja lewat jangkar Bu. Oh oke. Jadi ada puing-puing serpihan baru lewat Masih ada jangkar. potongan-potongan aja Bu dari dalam lautnya. Oh Belum lokasi. ada yang nyilam soalnya ini Bu, belum ada yang nyilam. Oke. Tapi lokasinya sama dengan titik penemuan pertama atau berbeda Pak Surahman? Titik penemuan berbeda Bu, tapi titik penemuan pertama sini cuma sampai disisir, diputerin di kapal yang saya berhenti nih Bu. Yang saya berlabuh, kapal yang kecil itu muter sambil nyisir. Oh. Pakai jangkar Bu, digaruk panggil ditarik, pakai tali ditarik kasih. Oke. Jadi memang manual ini ya Pak, menggunakan jangkar, semua dibantu oleh nelayan. Biar ada tanda ada bukti aja. Iya. Dari lokasi penemuan pertama jauh atau masih di sekitar area yang sama? Tadi Pak Surahman mengatakan bahwa ini kan mengitar di area itu ya. Jadi artinya titiknya tidak jauh dari titik pertemuan pertama ya Pak ya? Iya, enggak ya. Kita masih kapal besar yang yang saya numpangin berhenti ngejangkar, kalau yang lainnya muterin kapal kita sambil nyari. Oh, kapal yang Pak Surahman tumpangi termasuk kapal yang cukup besar ya Pak ya? Oh iya, cukup besar ya. Oh, Bapak masih di atas kapal saat ini ya? Masih Bu. Ada Bersama siapa saja kapal Pak? yang muterin Bu. Tim yang ada di kapal Bapak siapa saja Pak? Sekarang ini ada Pak Asisten Ekbang dari Kabupaten Kepulauan Seribu Bu. Baru ini. Terus ada Pak Danpos Pulau Lancang, Babin Kantipmas, sama Damkar dan Perhubungan, serta nelayan masyarakat lainnya. Oke. Itu siapa nyebut no? Nah, yang jadi nelayan ini membantu untuk menunjukkan di mana lokasi tadi kalau Bapak mengatakan nelayan ini kan jadi saksi mata awal ya Pak ya? Iya, sama saja. Nah, jadi para nelayan ini menunjukkan di mana kira-kira jatuhnya pesawat ini. Iya Bu. Tapi meskipun informasi yang kami peroleh ini hilang kontak, belum ada informasi resmi. Saya mendengar suara di belakang Anda Pak, apakah ada temuan baru atau seperti apa itu? Kalau sekarang baru kayaknya badan pesawat yang biru Bu, kayak layar itu apa? Sriwijaya Bu, cuman sedikit sobekan, ada sobekan. Oke. Nyangkut di jangkar. Oh, ada sedikit puing bagian puing pesawat lagi biru. yang di. Oke. Ukurannya lebih besar dari yang tadi, kalau di gambar ini kan bentuknya lebih besar yang tadi. kabel. Oke. Lebih besar tapi bisa diangkat dengan jangkar ya Pak ya? Iya, diangkat sobek Bu, dia sobekan, nyangkut. Karena Terus ikut kabel aja, ada kabel-kabel juga di. Iya, karena semakin banyak temuan di sekitar perairan ini, apakah ada perbantuan alat lain untuk mengangkut temuan yang lebih besar misalnya Pak? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!